Mama, Apa? Moses pengen roti dan anggur perjamuan itu. Besok ya, kalau Moses sudah tahu artinya roti sama anggur perjamuan, Moses baru boleh ikut ya. Kasih tahu sekarang aja, Mama. Moses mau tahu. Boleh. Tapi kita bareng sama teman-teman Hagios Kids ya. Tuh lihat, teman-temannya udah siap loh dengerin firman Tuhan tentang roti dan anggur perjamuan. Moses berdoa dulu ya buat sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Teman-teman sama Moses mau sekolah Minggu. Tuhan Yesus, amin. Hagios Kids yang hebat dan disayang Tuhan, dalam setiap ibadah sekolah minggu, kita juga akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita siapkan uang persembahan kita dan kita berikan dengan sukacita. Pasti Tuhan akan memakainya dan memberkati kalian semua. Persembahan dapat disampaikan kepada guru sekolah minggu atau ditransfer ke rekening Hagios Kids berikut. Terima kasih Hagios Kids yang setia. Yesus baik, baik.
ya, duduk antang. Terus kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan supaya Moses dan teman-teman ngerti apa arti roti dan anggur perjamuan. Ya, kita siap mengikuti firman Tuhan ya. Sebuah kisah Paskah, perjamuan yang terakhir. Inilah Yesus. Dia adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Saat Yesus berada di dunia, Dia mengajarkan tentang kasih Allah dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia juga melakukan banyak mujizat seperti meredakan badai dan bahkan membangkitkan orang mati. Pada saat itu orang-orang Yahudi sedang merayakan Paskah yang telah dirayakan sejak zaman Musa saat Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Yesus pun pergi ke Yerusalem untuk ikut merayakannya. Para murid bertanya kepada Yesus, di mana mereka akan memakan perjamuan Paskah mereka malam itu. Yesus menjawab, "Saat engkau masuk ke kota, seseorang yang membawa tempat air akan menjumpai kamu. Ikutilah dia. Saat dia masuk ke sebuah rumah, katakan pada tuan rumah, 'Guru bertanya, di manakah ruangan yang bisa kupakai untuk makan perjamuan dengan murid-muridku?' Dia akan membawamu ke ruang atas, ke sebuah ruang yang besar di mana semuanya telah disiapkan. Di sanalah kamu harus mempersiapkan perjamuan kita." Murid-murid pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Malam itu Tuhan Yesus tiba bersama 12 muridnya. Mereka pun duduk makan dan Yesus berkata bahwa Dia bahagia bisa berada bersama mereka. Sementara mereka makan, Tuhan Yesus mengambil roti, memberkatinya, lalu berkata, "Ambillah, inilah tubuhku yang diberikan untukmu." Yesus meminta mereka melakukan hal ini untuk mengingat-ingat Dia. Lalu Dia mengambil segelas anggur dan bersyukur atasnya. Dan Dia berkata kepada para murid-Nya, "Inilah darahku yang dicurahkan sebagai korban untuk mengampuni dosa manusia." Yesus juga berkata, "Salah satu dari kamu yang makan bersamaku akan mengkhianati aku. Ini memang harus terjadi, tapi sungguh malang orang yang melakukan hal itu." Para murid menjadi gelisah dan saling bertanya, "Apa aku yang Dia maksud? Siapa sih orang itu?" Yudas bertanya kepada Yesus, "Apa aku orangnya?" Yesus menjawab, "Kamu sendiri mengatakannya." Salah satu murid bertanya kepada Yesus, "Tuhan, siapa orang itu?" Yesus menjawab, "Dialah orang yang akan menerima rotiku." Lalu Yesus memberikan roti kepada Yudas dan berkata, "Cepatlah lakukan apa rencanamu." Namun murid-murid tidak mengerti apa yang Yesus katakan, dan Yudas pun pergi untuk mengkhianati Yesus. Lalu Yesus menghibur dan menyemangati para murid bahwa Yesus akan mengirim seorang penolong yang lain saat Dia pergi kelak. Maka mereka pun memuji Tuhan bersama-sama. Anak-anak, sebelum Tuhan mati di salib, Dia mengajak murid-muridnya untuk makan roti dan minum anggur. Sebab kelak Tuhan akan naik ke surga dan tidak bersama dengan murid-muridnya lagi. Tuhan berkata,
Roti itu melambangkan tubuh Tuhan yang disalib sehingga meninggal. Dan anggur itu melambangkan darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Tuhan Yesus mati di salib buat kita semua. Dan inilah yang harus selalu diingat oleh murid-muridnya. Meski kelak Tuhan itu naik ke surga, mereka harus melakukan perjamuan seperti itu lagi. Untuk apa? Untuk mengingat pengorbanan Tuhan. Sampai sekarang ini kita juga melakukannya saat kita di gereja setiap awal bulan. Di setiap perjamuan kita ini mengingat pengorbanan Tuhan. Dia harus mati supaya dosa kita diampuni dan jiwa kita diselamatkan, sehingga kelak kita masuk ke surga. Jadi kalau kita percaya Tuhan yang mati dan bangkit buat kita, maka kita juga boleh ikut makan roti dan minum anggur perjamuan. Ya, ikut perjamuan suci boleh, tapi harus dengan sungguh-sungguh ya. Ya, kita melakukannya sambil kita bersyukur, mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Itulah arti dari perjamuan suci. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mama, Apa? saya sudah tahu kenapa mama papa ikut pertemuan rutin. Kenapa coba? Biar selalu ingat pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Pinter, betul Moses. Tuhan Yesus itu sudah rela mati dan bangkit karena sayang sama Moses dan sama semua teman-teman, semua orang yang percaya sama Tuhan. Moses harus ingat ya, itu di sepanjang hidup Moses ya. Amin, amin. Ya, sekolah minggunya udah selesai. Yuk kita berdoa, bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menyertai sekolah minggu kita hari ini. Yuk berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada sekolah minggu kami hari ini. Tuhan berkati anak-anak, berkati kami semua, kiranya firman yang ditaburkan boleh tertanam di hati anak-anak dan anak-anak mengerti akan cinta-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib karena kasih sayang-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sudah selesai sekolah minggu, kita juga sudah berdoa. Kita ucapkan apa sama teman-teman? Sampai jumpa sekolah minggu depan. Hey Kios Kid, Love Jesus. Hai adik-adik, ada kabar menggembirakan? Sebentar lagi kita mendekati hari Paskah. Nah, sekolah minggu akan mengadakan lomba yang sangat seru. Lombanya membuat kostum tokoh Alkitab dan kemudian adik-adik pakai itu kostumnya dan memperagakan tokoh yang ada di Alkitab itu. Misalnya papa mamanya mau buat kostum Daud gitu ya. Kostum Daud nanti terus adik-adik pakai, kemudian adik-adik bergaya. Misalnya pakai alat musik, ya bisa pakai alat musik atau pakai ali-ali kayak ketapel itu ya. Nah nanti difoto, ceklik. Kemudian fotonya dikirimkan ke guru kelas masing-masing yang sudah ditunjuk gitu. Bahannya apa nih tante? Bahannya papa mama buat sendiri ya. Bisa pakai bajunya papa mama, bisa pakai selimut, sarung, koran, kertas koran, bisa pakai baskom plastik, ember, atau tongkat panjang apa aja bisa. Kemudian apa lagi ya? Tas kresek gitu ya, tas plastik kresek gitu bisa. Banyak hal yang bisa dipakai yang ada di rumah saja. Jadi tidak
usah menyewa, karena yang dinilai adalah kreativitas papa mama membuatkan kostum anak-anak dan yang dinilai ekspresi anak-anak dalam memperagakan tokoh Alkitab itu. Nah, kapan nih dikumpul? Dikumpulnya paling lambat tanggal 11 April jam 7 malam. Itu hari Senin ya. Hari Senin 11 April jam 7 malam. Itu batas waktu pengumpulannya. Kemudian pengumuman pemenangnya nanti akan ditayangkan di YouTube Paskah Sekolah Minggu Kelas Kecil. Untuk keterangan yang lebih jelasnya, nanti guru kelas masing-masing akan membagikan informasi lebih lanjut ke grup kelasnya masing-masing. Itu lomba Paskah tahun ini. Selamat beraktivitas, selamat berkreativitas ya. Silahkan mulai mikir-mikir ide-idenya dan kami tunggu foto-fotonya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.